Shalom, kekasih Tuhan dan umat Tuhan dimanapun hari ini kita ada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kita. Sebuah pujian yang sangat-sangat memberkati ketika kita menghadapi situasi hari ini. Kita tahu kita ada dalam kesukaran, kita ada dalam kesulitan, tetapi kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Baik pada pagi hari ini, Minggu 19 April 2020, dalam perenungan saya secara pribadi, saya merasakan ada sebuah kehausan, sebuah kerinduan untuk saya kembali membaca kebenaran firman Tuhan di dalam teks ini, dan saya rindu untuk membagikannya bagi kita. Adapun firman Tuhan yang memberkati saya pada pagi hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara dalam menghadapi kesukaran, dalam menghadapi kesesakan yang sedang terjadi. Tidak hanya di dalam kehidupan pribadi kita, mungkin di dalam rumah tangga kita. Mungkin ini juga terjadi dalam komunitas kita, dalam bangsa kita, bahkan seluruh negara sedang menghadapi kesukaran ini. Untuk itu saya membawa kita untuk merenungkan sebuah tema yang mungkin sangat sederhana, tetapi saya percaya ketika Roh Kudus bekerja, kiranya tema ini juga akan menggugah hati kita, menyentuh hati kita, yaitu sikap kreatif di dalam menghadapi penderitaan. Sikap kreatif di dalam menghadapi
penderitaan. Ketika saya duduk di bangku kuliah di program S1 di Jeffrey Jakarta, ada seorang dosen kepemimpinan. Dia memberikan sebuah pengajaran kepada kami bahwa salah satu hal yang paling penting dalam hidup ini adalah sikap, atau yang sering kita kenal dengan attitude. Sikap menjadi kunci dalam sebuah perjalanan hidup seseorang. Sikap menjadi sebuah dasar seseorang untuk dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai orang yang percaya bahwa panggilan hidup kita adalah ikut menderita, dan ini yang disampaikan oleh Kristus. Jika engkau percaya, engkau ingin dan mau mengikuti aku, maka satu hal yang harus kita sadari adalah kamu harus ikut menderita. Dengan demikian kita harus menyadari, kita harus memaknai bahwa penderitaan adalah sebuah bagian dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak bisa memisahkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghilangkan penderitaan, melenyapkan penderitaan, karena itu bagian dalam kehidupan kita. Penderitaan bukan sesuatu yang harus kita takuti, yang harus kita hindari. Tetapi pada pagi hari ini saya rindu untuk membawa kita bagaimana kita memaknai penderitaan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menemukan makna penderitaan itu, kita akan mendapatkan sebuah kreasi memanage penderitaan itu. Terlebih lagi sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita membuka channel televisi, hampir semua televisi sedang memberitakan kasus pandemi COVID-19 ini. Artinya semakin kita mendengar berita di televisi, maka itu akan membuat kita semakin khawatir, semakin takut. Apalagi negara di seluruh dunia ini sudah mulai, bahkan sedang bertempur, sedang berjuang bagaimana menghadapi pandemi virus corona ini. Kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan dimanapun berada, sikap kita sebagai orang yang percaya tentu berbeda-beda dalam menghadapi fenomena ini. Ada sikap yang mereka mulai ketakutan, mereka mulai stres, bahkan hampir memiliki sikap yang mungkin sudah menyerah, bahkan mungkin mulai bertanya, Tuhan, di mana kuasamu? Di mana perlindunganmu yang selama ini yang sudah menaungi kami? Tetapi mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Kekasih Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ada juga orang yang memiliki sikap bahwa persoalan ini sesuatu yang sepele saja. Seakan-akan tidak peduli dengan himbauan pemerintah. Seakan-akan tidak peduli dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pemimpin untuk mengatasi fenomena ini. Tetapi kita juga akan melihat ada sikap yang berbeda dari beberapa sikap tersebut. Mungkin mereka sudah mulai memaknai bahwa penderitaan ini harus dilihat dari kacamata yang berbeda, harus melihat dari pandangan yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Dalam kita menghadapi penderitaan ini, ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, sikap kreatif kita dalam menghadapi penderitaan adalah kita harus menyadari bahwa penderitaan ada, bahwa di dalam penderitaan ada kasih karunia Tuhan yang sempurna. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kekasih-kekasih Tuhan, jadi dalam kehidupan kita seringkali biasanya kita bangga dengan kelebihan kita, dengan kebolehan kita, dengan apa yang kita miliki. Jarang seseorang merasa bangga dengan apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi ketidakberdayaannya. Bahkan banyak orang yang merasa rendah diri ketika dia menyadari bahwa dalam dirinya ada kekurangan, ada kelemahannya. Tetapi kita menemukan sebuah perbedaan yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Ketika kita membaca surat-surat Rasul Paulus, kita menemukan ternyata nyata sekali bahwa di dalam kelemahan ada kekuatan, ada sebuah daya yang membuat kita hari ini untuk tidak menyerah. Paulus tidak bermaksud memegahkan dirinya kecuali di dalam kelemahannya. Dan ini yang disampaikan oleh Paulus, bahwa di dalam kelemahannya ada kuasa Tuhan yang sempurna. Paulus pernah mengalami pengalaman di dalam pelayanannya. Dia seorang rasul yang begitu hebat. Dia tahu semua penderitaannya. Dia sadar dan memaknai semua penderitaan itu. Dan bahkan dia sudah mengalami sebuah pengalaman yang begitu intim dengan Tuhan. Tetapi Paulus menyadari bahwa sebagai manusia, bahwa ada kelemahan di dalam menghadapi penderitaan ini. Bisa juga kelemahan yang dialami Paulus, dia memberikan sebuah analogi seperti duri dalam daging. Ya. Apakah duri itu adalah utusan iblis yang memukulnya secara berulang-ulang? Saya tidak membawa kita untuk menafsirkan ini, tetapi yang menjadi perhatian perenungan kita pada pagi hari ini adalah bahwa di tengah pengalaman penderitaan yang dialami oleh Paulus, dia tidak menyerah. Dan ketika dia menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan tidak menghentikan penderitaannya. Tuhan tidak menjawab dan berkata stop penderitaan, tetapi Tuhan memberi kasih karunia, dan itu tetap ada sampai hari ini. Ada sebuah kekuatan yang tidak pernah pudar di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah kehadiran Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Ada kemurahan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Ada kasih karunia Tuhan. Inilah kekuatan yang kita miliki hari ini. Sehingga dengan kasih karunia Tuhan yang terus hadir, bekerja dalam kehidupan kita, maka dalam keadaan apapun, mungkin hari ini kita mengalami kesulitan, mungkin hari ini kita mengalami kegelisahan, mungkin kita sedang bertanya, Tuhan, bagaimana dengan hari esok? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan masa depan pendidikan anak-anak? Bagaimana dengan masa depan pelayanan kita? Tetapi kalau hari ini kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Semakin besar ketidakmampuan kita, semakin besar ketidakberdayaan kita, maka semakin besar juga kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kuasa Tuhan telah terbukti di dalam kelemahan Rasul Paulus, di dalam ketidakberdayaannya. Dan pada akhirnya Paulus memberikan sebuah statement kesimpulan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya Paulus
di sini dia tidak berarti dia menyukai penderitaan. Tetapi yang disukai Paulus adalah kuasa Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Jadi hal yang pertama adalah bagaimana kita membuat sikap yang kreatif dalam menghadapi penderitaan adalah bahwa di dalam penderitaan ada kasih karunia Tuhan yang sempurna. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kreatif kita dalam menghadapi penderitaan? Yang kedua adalah memaknai penderitaan dengan pikiran yang positif. Paulus menghadapi kesukaran, ada kesulitan, ada tantangan. Di dalam dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. Tetapi Paulus tidak menyerah. Dia tidak berhenti dengan penderitaan. Dia tidak berhenti dengan kesukaran. Paulus berdiri dan bangkit. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus senang di dalam kesulitan. Mengapa? Karena ada Kristus yang menjadi sumber kekuatannya. Ada pikiran yang terbuka melalui penderitaan yang sedang kita hadapi. Kita menemukan ada hal-hal yang positif. Kita dapat beribadah dalam keluarga. Kita dapat memiliki waktu yang banyak untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Ada waktu yang panjang untuk kita berdiam diri dengan Tuhan. Ada waktu untuk kita bisa berdiam diri bersama-sama dengan keluarga kita. Lalu kita bisa mensyukuri Tuhan. Kalau hari ini saya masih ada. Kalau hari ini Tuhan masih memelihara saya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Jadi penderitaan sangat bermakna ketika kita meresponi dengan pikiran-pikiran yang positif. Paulus di dalam kitab Filipi, pikirkan semua hal yang baik, yang benar, yang disebut dengan kebajikan, yang disebut sedap didengar. Pikirkan itu, maka damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi kalau pikiran kita positif, maka dalam hidup kita akan dilimpahkan damai sejahtera. Kekasih Tuhan, inilah 2 hal yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita menghadapi penderitaan. Bagaimana sikap kreatif kita dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah kita menyadari ada kasih karunia Tuhan yang sempurna. Lalu yang kedua, mari kita belajar dan memiliki sikap yang positif. Orang yang mengalami penderitaan mungkin akan meresponi dengan berbagai sikap. Ada yang sikap positif, ada yang negatif. Ada yang mengeluh, ada yang bersyukur. Tetapi sebagai orang yang percaya, di dalam ketidakberdayaan kita menghadapi situasi ini, Tuhan membawa kita, Tuhan mengajak kita bahwa di dalam penderitaan ini kita akan menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam penderitaan ini kita sedang diproses. Bagaimana kita harus punya sikap yang positif. Kita harus antusias, kita harus kreatif. Dan kita harus seperti Rasul Paulus, bangkit dan terus bertahan. Karena kita akan mengalami dan menikmati kuasa Tuhan. Kiranya melalui renungan yang singkat ini, di hari Minggu ini, saya berharap kita menikmati berkat Tuhan.
Kita menikmati kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita tidak menyukai kesukaran. Kita tidak senang dengan penderitaan. Tetapi yang kita sukai, yang kita senangi adalah di dalam penderitaan ada kuasa Tuhan yang sempurna, yang terus kita alami sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.